وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, di sore hari yang cerah ini, marilah kita kembali sama-sama membaca dan mempelajari di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sebagai muslim hendaklah meyakini bahwa di dalam hadis-hadis Nabi terdapat petunjuk, terdapat bimbingan bagi kita umatnya yang dapat mengarahkan hidup kita demi keselamatan kita nanti di hari kiamat. Dan ini harus menjadi suatu i'tikad, harus menjadi keyakinan yang kokoh, yang kuat bagi setiap muslim. Jangan ragu ya dengan apa yang kita yakini ini. Abaikan saja orang-orang yang mereka memang terpengaruh ya dengan pemahaman ya dengan akidahnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan juga orang-orang munafik. Ya, kita harus yakin bahwa di dalam hadis itu banyak sekali yang dapat kita gali, yang dapat kita pelajari, yang dapat kita pahami dan kita amalkan untuk keselamatan kita kelak di hari kiamat. Nah, adapun hadis yang sekarang kita akan pelajari adalah berkenaan dengan yaitu anjuran, keharusan kita sebagai umat Nabi itu untuk mengetahui dan mempelajari nasab, yaitu garis keturunan, yaitu kita ini ya siapa ayah kita dan bagaimana saudara-saudara kandung kita, lalu siapakah saudara-saudara ayah kita, dan berarti siapa ya anak-anak dari saudara-saudara ayah kita, sepupu-sepupu kita misalnya. Nah, kemudian kita ke atas ke kakek, kita harus kenal siapa kakek kita, berapa orang anak-anak daripada kakek kita yang dari ayah kita, belum lagi kakek dari ibu kita, saudara-saudara ibu kita dan seterusnya. Ya, ini adalah merupakan ya perintah, karena di dalamnya itu ya ada perintah nanti dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang kita akan bahas adalah berkenaan dengan ini. Yang pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa yang dikatakan Nabi? Ta'allamu min ansabikum, pelajarilah min ansabikum, dari nasab-nasab kalian, dari garis keturunan kalian, pelajari silsilah keluarga kalian, pelajari. Kenapa? Di antaranya adalah, di antara faedah mempelajari nasab adalah ma tasilu bihi arhamakum, yang kalian dapat menyambung silaturahim ia kepada mereka. Ya, jadi tujuan di antara kita ini kenapa harus mempelajari yaitu garis keturunan, garis nasab? Karena dengan itu kita bisa menyambung silaturahmi. Karena silaturahmi itu hanya diperuntukkan, hanya dikhususkan kepada orang-orang yang ada garis keturunan dengan kita, yang ada hubungan darah dengan kita. Apakah itu kakak adik kita, atau itu adalah sepupu kita, baik dari ayah ataupun ibu, lalu om dan tante kita, saudara-saudara kandung dari ayah kita atau ibu kita, dan kemudian ke atas kakek kita dan saudara-saudara kakek kita, dan begitu seterusnya. Ya, karena di antara kita ini kenapa harus mempelajari nasab? Sehingga kita tahu bahwa A ini adalah merupakan sepupu kita, B ini adalah paman atau bibi kita, dan seterusnya. Karena dengan itulah kita bisa menyambung silaturahmi. Maka pada saat kita berkunjung ke suatu tempat, di situ kita tahu ada sepupu kita, di situ ada uak kita, di situ ada mamang kita atau bibi kita, bertandanglah ke situ untuk menyambung silaturahmi. Karena di dalam silaturahmi ada faedah. Apa di antara faedah? Yaitu pertama adalah fa inna silaturahmi ya silaturahimi mahabbatun fil ahli. Karena sesungguhnya menyambung silaturahmi ini dapat menimbulkan, dapat menyebabkan kecintaan, yaitu fil ahli,
ya pada keluarga. Jadi kalau kita berkunjung ke bibi kita, sehingga bibi kita kenal dekat dengan kita, akan menimbulkan cinta sayang kepada kita. Kita berkunjung kepada yaitu sepupu kita, ya bertandang ke sepupu kita, apalagi kita misalnya tahu saudara sepupu kita itu sedang kesusahan lalu kita bantu misalnya, maka akan menimbulkan rasa cinta dia kepada kita, begitu seterusnya. Ya, itu diantara kita, ya faidah kita itu menyambung silaturahmi. Yang kedua adalah masratun fil mal, yaitu dapat menyebabkan yaitu harta melimpah atau rizki menjadi lapang. Ya, bagaimana caranya hanya Allah yang tahu. Kita hanya menjalankan kewajiban kita untuk bersilaturahmi kepada keluarga, ya dari kakak atau adik kita, atau kepada kakak dan adik kita. Kita sudah silaturahmi kepada sepupu-sepupu kita, kepada om-om kita, kepada tante-tante kita, ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti dengan caranya Allah akan melimpahkan rizki kepada kita. Nah, jadi antara faedah silaturahmi juga tidak akan menyebabkan harta kita itu berkurang, bahkan akan bertambah. Sebagaimana kita sedekah itu tidak mengurangi harta, tapi akan menambah harta. Ya, maka jangan ragu kita jika ada kesempatan atau kita memang kebetulan datang ke satu daerah dan kita tahu di situ ada kerabat kita, kunjungilah, bersilaturahmilah. Ya, jangan kita ragu untuk menyambung silaturahmi. Dan yang ketiga di antara faedahnya adalah mansaatun fil athar, yaitu dapat menyebabkan itu ya bertambahnya usia, atau maksudnya adalah menimbulkan atau menyebabkan usia atau umur menjadi barokah, bernilai, ya usia kita menjadi bernilai di sisi Allah. Nah, itulah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, membimbing kita, menunjuki kita, ya agar kita bersilaturahmi. Makanya kita bisa bersilaturahmi kalau kita mengenal kerabat-kerabat kita, kita mengenal orang-orang yang senasab dengan kita, orang-orang yang segaris keturunan dengan kita, apakah kakak atau adik kita, sepupu-sepupu kita, om tante kita, dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan Al-Hakim, ya, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Itu yang pertama. Yang kedua, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang kedua adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "I'rifu ansabakum." Kenalilah ansabakum, nasab-nasab kalian. Kalau dalam hadis pertama ta'allamu, hadis yang kedua i'rifu. Yang pertama adalah menyuruh kita mempelajari, yang kedua harus kita i'rifu, mengenal. Dengan si A ini kita ada hubungan kerabat dari mana? Dari pihak ayah atau pihak ibu. Nah, seperti itu. Kita kenali. Karena juga dalam beberapa hal nanti, misalnya dalam perjodohan, kalau bisa kita hindarkan, kita jauhi pernikahan satu darah misalnya. Ya, kalau dengan kakak adik jelas paham kita nggak bakalan ya. Tapi sepupu-sepupu walaupun pada hukumnya halal, tetapi Nabi menyuruh kita untuk menjauhi pernikahan satu darah. Ya, dan banyak lagi ya di antaranya. Fa innahu, maka sesungguhnya, la qurba birrahimi idza quti'at, maka sesungguhnya tidak ada kedekatan yaitu birahim terhadap kerabat, idza quti'at, apabila telah terputus. Jadi kalau sudah diputus maka tidak ada kedekatan dengan kerabat. Wa in kanat qaribah, walaupun kendati pun terhadap kerabat dekat. Wah, dengan kakak dan adik misalnya, kalau sudah putus, walaupun dekat bisa terputus, nggak ada lagi hubungan kerabat, makanya kenali. Begitupun wala bu'da biha idza wusilat wa in kanat ba'idah, dan juga tidak akan ada jarak yang jauh terhadap kerabat apabila silaturahmi telah disambung, kendati pun terhadap kerabat jauh. Jadi walaupun dia adalah kerabat jauh, sepupu jauh lah istilahnya, tapi kalau kita sudah bersilaturahmi, hubungan akan menjadi dekat. Tapi kalaupun kita ini punya kerabat dekat, tapi kita nggak pernah bisa bersilaturahmi, akan jauh dia. Kita bahkan punya sepupu dekat, ya ayah
kita dan ayah dia itu adik kakak misalnya, tapi kita nggak pernah bersilaturahmi, ya jauh kelihatannya. Walaupun rumahnya juga tidak terlalu jauh, hanya beda RT, hanya beda RW misalnya, tapi kita jarang bersilaturahmi, tetap akan jauh hubungannya. Tetapi kita punya kerabat jauh karena dia memang sepupu jauh misalnya, tetapi kita suka bersilaturahmi, itu akan menjadi dekat. Jadi yang menjadikan dekat kita ya dengan kerabat-kerabat kita itu adalah dengan silaturahmi. Dan sulit bagi kita bersilaturahmi, kita tidak akan mungkin bisa bersilaturahmi kalau kita tidak mengenal ya orang-orang yang menjadi kerabat kita, orang-orang yang ya menjadi orang yang ada hubungan ya dengan kita dalam darah atau garis keturunan. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kepada kita untuk mengenal, untuk mempelajari nasab. Ya, siapa sajakah orang-orang yang menjadi kerabat dekat kita. Nah, hadis yang kedua itu diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi dan juga Imam Al-Hakim. Nah, hadis ini juga adalah hadis yang sahih. Nah, itulah ya perintah anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita ini ya belajar mengetahui, mengenal ya kerabat-kerabat kita, orang-orang yang dekat dengan kita, dengan tujuan agar kita dapat bersilaturahmi. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak menyebutkan tentang anjuran atau perintah bersilaturahmi. Bahkan Rasul pernah mengatakan di dalam hadisnya, la yadkhul jannah qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga qati'un, orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi orang yang suka memutuskan silaturahmi, orang yang tidak mau menyambung silaturahmi, ya apakah kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada sepupunya, kepada omnya, kepada tantenya, ya maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan juga Imam Muslim dan yang lain-lainnya dari Jubair bin Mut'im. Nah, itu orang yang tidak mau bersilaturahmi, padahal di dekat rumahnya itu ada sepupunya, bahkan kepada kakak atau adiknya. Ya mungkin karena dia merasa orang kaya misalnya, atau dia merasa orang punya jabatan status sosial tinggi, dia malu. Ya, atau dia memang orang yang ingin dihormati sehingga dia tidak mau mendahulukan bersilaturahmi, dia pengen yang dikunjungi terus misalnya. Ya, karena masalah umur, karena masalah status sosial, atau karena masalah pendidikan dan yang lain-lainnya, maka orang-orang yang memutuskan silaturahmi ini, ya apapun penyebabnya, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Karena kata Rasulullah, la yadkhul jannah qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Ya, maka hendaklah kita senantiasa menjaga, yang memelihara silaturahmi. Bahkan dalam banyak ayat pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat daripada ahli surga, sifat daripada orang-orang beriman dengan ya bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yasiluna ma amarahumullahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan juga walladzina, dan juga orang-orang yang yasiluna, yang menghubungkan, yang menyambung ma apa-apa amarahumullah, yang Allah perintahkan kepada mereka ayyusala, untuk disambung. Ya, apa yang perintahkan disambung oleh Allah untuk orang-orang ya beriman, yaitu diantaranya adalah menyambung silaturahmi. Ya, jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menyambung apa yang memang Allah perintahkan untuk disambung. Ya, Allah perintahkan kepada kita untuk menyambung silaturahmi, maka kita sambung. Maka kalau kita laksanakan perintah Allah, kita akan masuk ke dalam surga, atau kita disebut sebagai seorang mukmin. Belajarlah untuk menyambung silaturahmi, walaupun barangkali hanya sekedar menyapa, hanya dengan sekedar mengucapkan salam. Jangan malu kita ya untuk menyebarkan, ya untuk menyampaikan ya ucapan salam kepada kerabat-kerabat kita. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah dari Suwaid bin Amir dalam hadis riwayat Waqi, Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya, ya dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW pernah bersabda, ballu arhamakum walau bisalam. Ya, kata beliau, ballu, sambunglah, yaitu arhamakum, silaturahmi kalian kepada kerabat-kerabat kalian, walaupun bisalam, walaupun dengan ucapan salam. Ya, kita sapa dia,
Ya kita nggak bisa ketemu apalagi zaman sekarang, lebih mudah, bisa dengan WA misalnya, bisa dengan SMS atau apa. Ya ucapkan salam kepada kerabat-kerabat kita, tanya kabarnya bagaimana, doakan kebaikan, ya supaya sehat, ya dan yang lain-lainnya. Ya dengan kita ini menegur, menyapa, mendoakan kerabat kita, ya karena memang kondisi seperti itu zaman sekarang, ya itu insya Allah termasuk daripada bersilaturahmi. Ya tapi kalau kita berkunjung, melihat kondisinya, keadaannya, ya membantu ya kerabat kita yang susah, itu lebih baik. Nah itulah dalil-dalil ya diantara ya yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita agar kita senantiasa ya menyambung silaturahmi, karena di dalamnya ada faedah. Ya diantaranya adalah ya kalau kita menyambung silaturahmi itu, selain kita akan masuk ke dalam surga, jelas itu kita terhindar dari neraka, kita juga di dunia ini kalau menyambung silaturahmi itu akan menyebabkan disukai oleh keluarga besar, ya oleh keluarga kita, ya atau oleh orang yang kita silaturahmiin. Sudah begitu juga insya Allah rezeki kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga akan menjadikan umur kita barokah. Umur kita ini bernilai di sisi Allah karena kita isi ya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang berfaedah. Karena banyak di antara kita untuk pergi jalan-jalan, naik gunung, camping berhari-hari, mampu melakukannya. Ya, atau dia pergi ke luar negeri, shopping sana, shopping sini, atau apa kegiatan-kegiatan, mampu. Tapi untuk berkunjung kepada kerabat, bersilaturahmi, ya nengok kondisi tantenya, omnya, kakak atau adiknya, sepupu-sepupunya, kayaknya berat. Padahal tidak memakan waktu yang lama. Ya tidak juga mengeluarkan biaya yang besar. Ya juga tidak terlalu mengandung resiko. Ya itulah kita. Nah, makanya ayo sekarang manfaatkan kegiatan-kegiatan kita kepada hal yang berfaedah. Ya habiskan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, di antaranya adalah bersilaturahmi. Ya makanya dari sekarang ketahui dulu siapa orang-orang yang merupakan satu nasab dengan kita, segaris keturunan dengan kita, yang sedarah dengan kita. Bukan hanya kakak dan adik, bukan hanya kepada keponakan, bukan hanya kepada om tante, tapi juga kepada saudara-saudara sepupu dan seterusnya, baik itu dari keluarga ayah atau dari keluarga ibu. Kenali, ya pelajari. Nah kalau sudah tahu, ketika kita ada waktu, ada kesempatan, pergunakan untuk bersilaturahmi kepada mereka. Insya Allah orang yang rajin bersilaturahmi tidak ada ruginya, karena di dalamnya banyak kebaikan dan keberkahan insya Allah. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah, ini menjadi pencerahan, menjadi motivasi untuk kita semua, khususnya saya dan keluarga saya, untuk senantiasa rajin bersilaturahmi. Ya, makanya kenali dulu ya kerabat, kenali dulu silsilah keluarga, hubungan darah, ya baru setelah itu kemudian marilah kita bersilaturahmi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk kita semua, dan ditutup dengan walhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم